Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang hasil analisis kita terhadap dua paper yang sudah kita analisis. Saya dengan Syahril Maulana bersama teman saya. Saya Muhammad Syarul Pane. Saya Muhammad Rafiq Izzuddin. Oke, jadi kita tema yang kita ambil itu adalah sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering dan juga matrix factorization. Ya, seperti kita tahu di zaman sekarang sudah banyak sekali barang-barang atau yang jenis-jenisnya atau macam-macam banyak sekali. Itulah mengapa seperti Netflix dan Spotify itu menerapkan matrix factorization dalam sistem rekomendasi mereka berbasis collaborative filtering. Jadi matrix factorization merupakan teknik yang banyak digunakan dalam sistem rekomendasi modern karena mampu menangani permasalahan sparsity atau kelangkaan data rating dan menghasilkan representasi tersembunyi dari preferensi pengguna maupun karakteristik item. Ah, kita di sini menganalisa dua paper. Yang pertama itu sistem rekomendasi model sendal pada home industry. Jadi paper ini berfokus pada aplikasi praktis di industri rumahan sandal. Dan paper kedua itu adalah evaluasi komprehensif model matrix factorization untuk collaborative filtering. Paper kedua ini mengevaluasi secara komprehensif 6 model matrix factorization yang berbeda pada berbagai datasetnya. Lanjut. Yang pertama, ringkasan paper satu atau sistem rekomendasi modal sandal. Jadi paper pertama itu berjudul Sistem Rekomendasi Modal Sandal pada Home Industry. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu konsumen untuk memilih model sandal yang sesuai dengan preferensi mereka di tengah banyaknya pilihan produk yang ditawarkan oleh home industry. Pendekatan yang digunakan adalah collaborative filtering berbasis matrix factorization, di mana sistem merekomendasikan item baru kepada pengguna berdasarkan pola rating pengguna lain yang serupa atau memiliki preferensi yang mirip seperti user tersebut. Jadi data diperoleh melalui kuesioner rating dari pengguna terhadap beberapa model sandal. Kemudian, data ini dibentuk dalam bentuk matriks pengguna item. Jadi ada matriks gabungan pengguna dan item yang bersifat sparse atau banyak nilai kosong. Kosong. Dengan matriks factorization, matriks besar ini difaktorkan menjadi dua buah matriks dengan dimensi yang lebih kecil yang mempresentasikan faktor laten dari pengguna dan item. Jadi matriksnya didekomposisi menjadi ada matriks pengguna dan matriks item. Lanjut untuk keringkasan paper kedua atau evaluasi komprehensif model MF. Jadi paper ini bertujuan untuk mengevaluasi 6 model matriks yang populer. Jadi ada 6 buah model matriks factorization yang sering digunakan, yang populer, yaitu ada PMF, Probabilistic Matrix Factorization, Bias MF, NMF, Non-Negative Matrix Factorization, ada BMF, BNMF, dan URP. Nah, penelitian ini dilakukan untuk pendekatan eksperimen empiris menggunakan 4 dataset rekomendasi yang umum digunakan, yaitu Movie Lens 100K, Movie Lens 1M, Film Trust, dan MyAnimeList. Terus, evaluasi dilakukan menggunakan matriks akurasi, seperti MAE, Precision, NDCG, serta matriks beyond akurasi, seperti Novelty dan Diversity yang semakin penting dalam konteks rekomendasi modern. Hasilnya bias MF unggul di sebagian matriks. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Pane, saudara Pane. Silakan. Yang kemudian itu ada konsep aljabar linear yang digunakan dalam kedua paper. Yang pertama itu paper ini sama-sama menggunakan konsep matrix factorization yang kuat secara aljabar linear. Intinya adalah memecah matriks rating R menjadi dua matriks yaitu P untuk pengguna dan Q untuk item.
sehingga dari perkalian P dan Q transpose menghasilkan prediksi rating. Dalam pendekatan bias MF ditambahkan nilai bias global, bias pengguna, dan bias item. Parameter-parameter ini dioptimalkan menggunakan Stochastic Gradient Descent atau SGD, di mana setiap iterasi akan memperbaiki nilai-nilai dalam P dan Q berdasarkan perhitungan gradien dari fungsi loss atau mean squared error MSI. Lalu yang kemudian ada regularization yang bertujuan untuk mencegah overfitting. Arsitektur sistem rekomendasi pada paper 1 terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada dataset rating dikumpulkan dari pengguna. Kemudian dilakukan pre-processing. Dari tahapan tersebut dilanjutkan dengan matrix factorization yang hasilnya digunakan untuk prediksi rating. Lalu semuanya disusun menjadi suatu daftar top N rekomendasi untuk setiap pengguna. Parameter optimal yang digunakan dalam eksperimen ini adalah learning rate 0,01, jumlah faktor laten 10, epoch pelatihan 100, serta optimizer menggunakan SGD. Model dilatih dengan menginisialisasi matriks secara acak, lalu memperbaikinya melalui banyak iterasi berdasarkan error antara prediksi dan rating aktual. Kemudian ada perbandingan performa eksperimen pada paper 1. Penelitian ini juga memberikan perbandingan performa matrix factorization dengan algoritma lain, seperti matrix factorization dengan training loss 0,05 dan testing loss 0,09, linear regression 0,08 dan testing lossnya 0,1, k-nearest neighbor dengan training loss 0,06 dan testing loss 0,13. Dari sini terlihat bahwa matrix factorization tidak hanya memberikan error terkecil, tetapi juga memiliki generalisasi yang baik saat diuji pada data baru. Slide berikut akan dibacakan oleh Saudara Rafif. Baik, untuk selanjutnya ada perbandingan model matrix factorization pada paper 2. Saya akan jelaskan ringkasan keunggulan dari masing-masing model yang diuji dalam paper kedua. Yang pertama ada biased MF, yaitu akurasi tinggi dan diversity bagus, yang cocok untuk aplikasi umum, memiliki performa paling konsisten baik dari sisi akurasi maupun diversity. Nah, ini cocok untuk aplikasi umum seperti Netflix dan Amazon. Kemudian ada PMF, simple dan efektif, cocok untuk edukasi atau prototyping. Model yang sederhana namun cukup efektif, sangat cocok untuk keperluan edukasi dan prototyping. Kemudian ada NMF, fokus pada interpretasi semantik dari faktor laten, yang cocok untuk riset yang membutuhkan explainable AI. Kemudian ada BNMF, sangat baik untuk rekomendasi kelompok karena mampu membentuk cluster dari user. Kemudian ada BINF, menyediakan skor kepercayaan dalam presisi. Model ini relevan untuk sistem rekomendasi dengan keputusan beresiko tinggi. Kemudian saya tambahkan sedikit, ada URP, itu model dengan performa paling lemah dalam eksperimen ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada peran aljabar linear dalam keberhasilan model. Aljabar linear menjadi tulang punggung dari seluruh metode ini karena pertama, representasi data. Data rating yang sparse dipresentasikan sebagai vektor dense dalam bentuk embedding. Kemudian ada efisiensi komputasi. Operasi matriks seperti dot product dan update parameter dapat dioptimalkan dan diparalelkan menggunakan aljabar linear. Kemudian ada formulasi umum. Semua variasi model bisa dijelaskan dengan formulasi aljabar yang seragam, memudahkan pengembangan lanjutan dari model-model tersebut. Ada representasi kompak. Oke. Ada representasi kompak, embedding pengguna DNA, pengguna DNA tim, kemudian ada efisiensi komputasi yang sudah saya sebutkan, operasi matriks bisa diparalelkan, kemudian ada reduksi dimensi, ini menangani data sparse seperti yang sudah saya sebutkan, kemudian ada framework umum. Semua model matrix factorization punya struktur matematis yang seragam. Go next. Slide selanjutnya ada implikasi praktis dari kedua paper. Dari paper pertama,
membantu UKM memberi rekomendasi produk, kemudian mendukung digitalisasi home industry. Nah, sistem ini diterapkan langsung di home industry atau UKM. Rekomendasi dari personal yang meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian bisa digunakan mendukung untuk transformasi digital di sektor informal. Kemudian dari paper kedua, memberikan panduan pemilihan model berdasarkan konteks aplikasi. Kemudian bisa menunjukkan pentingnya metrik beyond accuracy seperti diversity dan novelty. Kemudian ada menyediakan framework terbuka untuk eksperimen yang dapat direproduksi. Boleh di next. Ini kesimpulan akhir. Sebagai penutup, matrix factorization terbukti sangat efektif dalam menangani permasalahan rekomendasi berbasis kolaboratif filtering, terutama ketika data sangat sparse. Pendekatan ini berbasis kuat pada konsep-konsep aljabar linear, baik dari segi representasi data, optimisasi, hingga evaluasi. Paper pertama menunjukkan penerapan praktis di industri kecil, sementara paper kedua memberi evaluasi menyeluruh terhadap model-model MF yang berbeda. Dengan pemahaman konsep aljabar linear yang baik, kita bisa membangun sistem rekomendasi yang efisien, akurat, dan dapat diterapkan di berbagai skenario nyata. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.